Kok ada garisnya? Iya, saking panasnya. Ya, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. LCD-nya. Pada siang hari ini kita adakan pertemuan keluarga di rumah Bapak Blesar Aritonang dengan Ibu Martina Paimbonan. Ya, hari ini kan waktu kita akan segera ibadah singkat, meskipun masih ada keluarga kita yang masih di jalan, tapi kita jalankan ibadah sambil menunggu mereka. Tadi di Anton apa itu? Ya, untuk itu mari kita buka di liturgi kita masing-masing. Kita angkat satu pujian, yaitu hari ini kurasa bahagia. Pujian kita ini mengatakan hari ini kurasa bahagia. Mungkin kita mengekspresikan ya. Kita berdiri bersama. Kalau dibilang kita bergandengan tangan, kita saling berpegangan tangan. Oke? Ya. Kita angkat pujian ini. Hari ini kurasa bahagia. Satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kami untuk memuji dan menyembah Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Nyatakanlah tali kasih di antara kami semua Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan
khotbah kita akan doa pembukaan. Nanti dengan hormat Bapak Jesse Pak kita dalam doa. Baik, kita ucap syukur dalam doa kepada hari ini kita boleh kumpul bersama-sama di rumah orang tua kita di sini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Allah yang senantiasa kami sembah oleh karena nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pimpinan penyertaan Tuhan bagi setiap kami, sehingga kami boleh berangkat dari rumah kediaman kami masing-masing, saudara bersaudara. Kami boleh tiba dengan selamat di rumah orang tua kami di sini, Om Bapak Butet sekeluarga, dalam keadaan selamat. Kami boleh berjumpa dengan Om dan Tante serta anak adik kami Fenty dalam keadaan sehat, segar bugar. Itu semua boleh terjadi bukan karena kemampuan, kekuatan yang kami miliki Tuhan, tapi semata-mata karena kasih sayang Tuhan yang boleh Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bila masih ada saudara-saudara kami yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini, pimpin sertai mereka dalam perjalanan. Jauhkan mereka dari segala susah mara bahaya. Biarlah mereka boleh tiba dengan selamat nanti di tempat ini, di rumah ini, dengan tak kurang suatu apapun untuk kami boleh berjumpa bersama-sama, bersilaturahmi satu dengan yang lain. Ya Bapa di surga, kami serahkan pertemuan kami ini, khususnya ibadah kami akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Luther Samara. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan kepada kami boleh kami pahami dengan baik dan teristimewa kami implementasikan dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing, di dalam hidup dan kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala salah dosa kami. Terima kami yang bermohon dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita pujian nomor 3, segala puji syukur. Nomor 3. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama
kita akan membacakan firman Allah yang terambil di dalam Mazmur 66 ayat 1 sampai 7. Kita akan membacakan saling berbalas-balasan. Saya pertama, nanti berikutnya saudara sekalian. Mazmur 66 ayat 1 sampai 7. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala karyamu. Karena kuasamu yang hebat, musuh-musuhmu tunduk kepadamu. Seisi bumi sujud menyembahmu, Dan bermazmur bagimu, memasyurkan namamu. pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering. Dan mereka menyeberangi sungai dengan berjalan kaki. Oleh sebab itu, marilah kita bersukacita karena Dia. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Matanya mengawasi bangsa-bangsa. Agar para pemberontak tidak dapat dirugikan. Puji Tuhan, kita sudah membacakan firman Allah. Kita akan mendengarkan renungan firman Allah dari Bapak Pendeta. Kita angkat satu pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Baik, Bapak, Ibu, Om, Tante, sebelum kita masuk ke dalam firman, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih dan kesetiaan-Mu. Kami boleh berkumpul di rumah Om kami, Om Aritonang di sini untuk sama-sama bersilaturahmi, saling berkunjung sesama keluarga, dan sebentar lagi Bapak di surga kami akan mendengarkan firman-Mu. Untuk itu Bapak berkati Bapak Pendeta Luther yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman ini boleh menjadi berkat buat kami semua yang hadir di sini untuk dalam menjalankan kehidupan kami selanjutnya. Bapa di surga, inilah doa kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan. Senjata saya ada di sini. Alkitab.
Ya, shalom bagi kita semua. Shalom. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberi kita waktu. Dan kami sendiri dari Sukabumi memang sudah merencanakan jauh-jauh hari kita harus datang. Saya bilang sama istri saya, karena sudah lama tidak bertemu dengan Om Aritonang ya. Ya, saudara-saudara, mari kita membuka dari Kisah Para Rasul pasal 2, renungan singkat ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Sekarang ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, renungan kita saya beri judul persekutuan yang hangat. Persekutuan yang hangat. Ya, puji Tuhan, kita sebagai keluarga Tambolang Tokaluku dikumpulkan Tuhan hari ini. Berarti ini memang hari yang istimewa bagi kita keluarga ya. Nah, tentunya kita sebagai keluarga ingin agar persekutuan kita ini selalu hangat. Ya, mungkin dulu dingin, sempat dingin ya, karena kesibukan masing-masing. Nah, ini kita mau coba hangatkan. Walaupun kita sadar ya, kita punya kesibukan masing-masing. Sebagian sudah jadi opa, ada yang menuju jadi opa. Ya, tentu ada kesibukan lagi. Nah, persekutuan yang hangat. Mari kita belajar dari cara hidup jemaat yang mula-mula. Persekutuan mereka itu hangat, akrab, disukai semua orang. Bahkan Alkitab tadi mengatakan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Itu gimana caranya ya? Persekutuan hangat, disukai semua orang, ditambah lagi jumlahnya. Ternyata ada 3 rahasianya. Bagaimana menjadikan persekutuan keluarga kita ini hangat? Yaitu yang pertama adalah setiap orang mesti merasa punya sesuatu yang dapat dibagikan. Setiap orang, ya, saya harus merasa saya punya sesuatu yang saya bisa bagikan di tengah keluarga. Ya, Om Aritonang juga harus merasa begitu. Kami, Om Aritonang dan Tante, walaupun sudah lanjut usia, harus tetap merasa kami punya sesuatu yang dapat kami bagikan. Kalau orang Tambolang bilang having a share. Bahasa Inggrisnya itu having a share. Saya merasa saya punya sesuatu yang saya bisa bagikan. Entah itu talenta saya, entah itu kecakapan saya, entah itu keahlian, atau saya punya informasi.
Nah, zaman sekarang ini informasi penting. Ya, misalkan informasi mengenai lowongan kerja. Ya, pasti ada di antara keluarga kita yang butuh pekerjaan. Ya, sampaikan saja. Ini ada lowongan pekerjaan loh. Ya, pasti itu dibutuhkan. Atau yang lain, ada yang punya talenta berdoa. Silahkan doakan anggota keluarga. Setiap orang Tuhan berikan kemampuan. Tidak ada orang yang Tuhan tidak beri kemampuan. Orang disabilitas, kalau dulu disebut orang cacat ya, orang disabilitas pun pasti punya kemampuan. Ya, tidak ada yang tidak. Kalau kita mengatakan, wah, saya nggak punya apa-apa nih yang bisa saya bagikan, itu dia sama dengan melecehkan Tuhan. Sama dengan melecehkan Tuhan. Sebab sekalipun talenta kita itu cuma satu, tapi kalau kita kembangkan, kita gunakan, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Ya, jadi kalau dalam bacaan Alkitab kita tadi, di mana tuh ada perasaan bahwa saya punya sesuatu yang bisa dibagikan? Itu di ayat 45. Dan selalu ada dari mereka ya yang menjual harta miliknya. Jadi saya punya harta. Ada keluarga saya yang tiba-tiba bangkrut. Wah, ini kayaknya butuh. Ya udah, saya bisa jual harta saya mau bagikan supaya keluarga saya ini jangan sampai jatuh miskin, jangan sampai jadi peminta-minta. Kan malu keluarga kita ya. Kalau ada di antara keluarga kita yang kita temui di jalan minta-minta, gimana coba? Wah, malunya kita ya. Kemana keluarga besar ini? Kok nggak membantu? Ya. Nah, itu satu contoh nyata. Jangan sampai ada keluarga kita ini yang sampai miskin kayak apa gitu. Kita semua ingin jaya bersama, diberkati bersama. Nah, itu yang pertama. Selalu ada yang merasa punya sesuatu yang bisa dibagikan. Yang kedua, rahasianya adalah giving a share. Tokaluku bilang gitu ya, giving a share. Artinya mau membagikannya. Itu di ayat 45b. Ayat 45b. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Jadi perasaan memiliki nggak ada gunanya kalau kita tidak bagikan, kalau kita tidak sharing, ya nggak ada gunanya. Kita punya keahlian apapun, kecakapan apapun, talenta apapun, tapi kalau kita simpan nggak ada gunanya. Saya punya pengalaman waktu melayani di GKI Bintaro. Saya dibisiki oleh seorang anak muda, Pak Pendeta, itu ada pemudi gereja, dia itu jago nyanyi. Coba Pak Pendeta minta supaya dia nyanyi di gereja. Yang benar, iya Pak. Saya waktu itu baru 2 apa 3 tahun masuk di GKI Bintaro ya. Lalu saya dekati pemudi ini. Saya bilang, saya dengar Anda bisa menyanyi ya. Boleh dong nyanyi di gereja? Dia bilang, wah gak bisa Pak Pendeta, saya gak bisa. Dalam hati saya, ini yang bohong siapa ini? Yang ngasih informasi atau dia nih? Ya udah, saya belajar percaya aja. Nah, suatu kali gak lama itu ada resepsi pernikahan anggota GKI Bintaro. Resepsinya di daerah Cikini. Ya, datanglah kami, duduk gitu ya. Pengantin masuk, terus ada yang menyanyi solo, suara perempuan. Siapa ya? Saya coba cari tahu siapa. Wah, dia yang nolak. Yang nolak saya minta nyanyi. Dia yang menyanyi, suaranya bagus. Wah, kenapa ya? Nyanyi di gereja dia nggak mau. Apa karena dia dibayar? Kalau di pesta pernikahan kan biasa dibayar kan ya? Wajar lah kalau dibayar ya. Saya berpikir gitu. Nah, ini satu contoh orang yang punya talenta tapi nggak mau dibagikan. Ya, dia mau dibagikan kalau dibayar ya. Padahal namanya pelayanan di gereja kan kita semuanya kita memang terpanggil untuk melayani. Nah, jadi
talenta, kecakapan, keahlian yang kita punyai nggak ada gunanya kalau kita tidak mau sharing. Termasuk informasi. Mungkin juga di antara kita ada yang baru buka usaha, butuh karyawan, silahkan aja sharing ke keluarga. Siapa tahu bisa membantu ya. Mungkin membantu pikiran untuk supaya usaha maju. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah itu disebutkan di ayat 46b. Ayat 46b. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran. Orang Makale bilang sharing, bergiliran. Artinya apa? Contoh nyata kebaktian keluarga ini, ya bergiliran. Nanti sekarang kan di keluarga om dan tante. Nanti berikutnya di mana nih? Iya. Tapi jangan lupa ke Sukabumi loh ya. Iya. Masa cuma kami yang ke Jakarta? Ke Sukabumi nggak mau. Itu banyak yang bersedia menjemput tuh. Iya. Bergiliran. Supaya apa? Supaya kita kenal keluarga, rumah, ya keadaannya, pergumulannya. Jangan sampai ada di antara keluarga kita yang bilang, udah di rumah saya aja, di rumah saya pakai AC, ya, parkirnya luas, makanannya enak. Jangan di rumah dia mah kontrakan, duduknya di tiker, parkirnya susah. Jangan ada yang sampai ngomong begitu, ya. Jangan juga ada yang rendah diri. Ah, rumah saya cuma kontrakan. Jangan. Kita datang, ya, bergiliran, kita saling mendukung, ya, kita saling mendukung karena kita ini keluarga, ya. Dari satu nenek, katakanlah begitu ya, dari satu nenek kan nenek kita di alam sana kan senang juga lihat, oh anak cucuku ini rukun, senang kan, apalagi bapak kita di sorga, tambah senang. Dan kalau keluarga Tambolang Tokaluku ini hangat, ini nanti keluarga lain lihat, wah cakep tuh keluarga Tambolang Tokaluku, rukun banget mereka ya. Apa sih rahasianya? Wah, kan begitu. Nah, jadi itulah maksud kita mengadakan acara-acara seperti ini, supaya kita semakin hangat, saling mendukung, ya, dalam segala sesuatu, ya, supaya kita bertumbuh bersama dalam iman, bertumbuh bersama dalam hal-hal yang baik, dan kita akan melihat bahwa persekutuan ini pasti membawa berkat bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi anak dan cucu kita. Amin. Ya, kami mau memuji Tuhan, saya dan istri. Iya. Ya, nanti lagunya nanti dikirim ya. Ya, kami mau ini kita pakai bahasa Toraja ini nyanyinya. Habis masa pakai bahasa apa? Bahasa Batak. Nanti juga perlu bahasa Batak. Oh iya. Awas. Enggak panas. Iya, untung aja. Kamera kelihatan. Ya. Oh, tante, saudara-saudara, kakak adik, cucu-cucu, kami ingin membawakan satu lagu judulnya Puangki Yesus. Wow. Benar nggak sih? Benar. Benar ya? Puangki. Ya, kurang lebih katanya Saya kirim lagunya ya. sebagai doa supaya ada berkat ya. Lagu itu permohonan doa supaya diberkati. Nanti kita nyanyi sama-sama ya, saya kirim dulu. Bukan karena kami bisa nyanyi, enggak. Saya itu orang Ambon tapi tidak bisa nyanyi. Kok putih? Ada Sundanya, om, rambutnya putih. Ada Belandanya katanya.
Tuang Yesus, Tuang Yesus, tak bisa bilangankan. Kami bela untam pegang, tontong kami oh Tuang Yesus, kamasihkan kinan kamu manatu lagi nai mapasare totemo selagonya. Mari kita sama-sama nyanyi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sabiankan, kami bela untampekan, tontong kami ulondonkan. Tuang Yesus. Oh Tuhan Yesus, kamasihkan kinan kamu manatu Tuhan. Tulagi nai mapasare, totemo sae lakona. Sekali lagi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sabiankan, kami bela untampekan, tontong kami ulondonkan. Oh Tuang Yesus. Oh Tuhan Yesus, kamasihkan kinan kamu manatu Tuhan. Lagi nai mapasare, totemo sae lakona. Oh Tuang Yesus. Oh Tuhan Yesus, kamasihkan kinan kamu manatu Tuhan. Lagi nai mapasare, totemo sae lakona. Lagi naik. Lagi nai mapasare, totemo sae lakona. Kita menyanyi itu ya, lagu Oh betapa indahnya ya. Untuk mendukung tadi kita sebagai keluarga. Hidup rukun itu seperti apa di sini dibilang? Embun ya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Urapan di kepala Harun dan pejanut dan rembanya
Sekali lagi. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Mengangkat di kepala harum dan menyambut tenaganya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah kita katakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Kita masuk doa syafaat. Ada yang kita mau doakan khusus? Tentu saja Om Aritonang, Tante Tina. Siapa lagi? Ada yang kita dengar sakit? Tante Sin. Tante Sin. Ya, belum sembuh. Tapi Pemulihan ya. mesek. Sakit apa? Asma. Oh, Ya, si Menhar, suaminya Jenny, Oh iya. pasca operasi. oh, saya tulis dulu ya. Oh Jenny. Siapa? Menhar. Iya, Pasca operasi apa itu? Itu anak-anak mau didoain nggak? Siapa? Penti atau siapa? Butet? operasi usus ya. Operasi usus. Siapa mau didoain? Saudara atau bapak itu? Tante, siapa? Saudara atau bapak? Bapak, Menhar, Anak-anak Penti. Pasca operasi ya. Iya, operasi usus. Kita. Oh, Butet. Ah, Butet kenapa? Butet mau didoain? Butet supaya dia ini sadar dia kan masuk Islam. Oh, baru tahu. Iya. Waktu menikah dia masuk Islam. Enggak, waktu menikah Kristen. Terus ada sesuatu ya? Ya. Sudah ibu dong ya, ibu Butet. Bu Butet. Ya. Anak-anaknya, cucu-cucunya Opa. Opung ada cucu-cucunya mau doakan. Iya, semua aman aja sih. Ya. Sudah kerja. Iya, udah kerja. Ya, doain opa, kan cucu opa. Ya, ada lagi? Resep. Ini saya lagi tulis resep nih. Semua sehat. Supaya kita semua sehat ya. Sehat-sehat semuanya. Lancar usaha. Sehat-sehat semuanya. Ya. Oke, baik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang menyertai kami sehingga kami dapat berada di sini sebagai keluarga besar Tambolang Tok Kaluku. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami diingatkan bagaimana supaya persekutuan kami ini hangat, disukai semua orang, dan kami bertambah. Itulah yang kami rindukan ya Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kesediaan Om Aritonang dan Tante Tina Paembona yang telah membuka pintu rumah untuk kami bersekutu bersama. Kiranya kehadiran kami semua mempererat persaudaraan kami. Tuhan tambahkan kami untuk saling mendukung, saling mendoakan, saling menopang, saling menasehati, dan juga kami bertumbuh bersama dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami teringat anggota keluarga besar kami, yaitu Tante Sin. Tuhan berikan pemulihan. Bapak Menhar pasca operasi juga Tuhan berikan pemulihan. Juga untuk mungkin kami tidak tahu kondisinya sekarang, tapi Engkaulah yang paling tahu ya Tuhan.
supaya semua saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk meraih kesehatan, Tuhan sempurnakan perjuangan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk saudara kami Ibu Butet. Tuhan tariklah dia kembali ke dalam rangkulan kasih-Mu. Sadarkan ia bahwa kasih Kristus telah menebusnya, telah mengangkatnya menjadi anak pewaris kerajaan sorga, supaya ia tidak menyia-nyiakan hal ini. Kami mohon berkat-Mu untuk kesehatan kami semua ya Bapa, supaya di tengah cuaca yang kadang mendung, kadang panas ini kami tetap sehat. Apabila masih ada usaha yang kami perjuangkan, Tuhan juga berkati. Apabila ada pensiun yang kami terima, Tuhan berkati. Atau kiriman dari anak-anak, Tuhan berkati. Anak-anak kami yang sedang menekuni pendidikannya baik di sekolah maupun di ruang kuliah, Tuhan berkati supaya anak-anak kami, cucu kami juga berhasil. Anak-anak kami yang sudah lulus sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong supaya mereka mendapatkan pekerjaan untuk masa depan yang baik. Dan jadikan keluarga besar kami keluarga yang berhasil, beruntung, jaya di masa depan, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus untuk penyertaan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku beroleh berkat. Kamu apa? Sini. Ya, di sini. Bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita menyanyi Bapa terima kasih ya.
Arah. Telepon Jenny dulu. Jadi dia salah kali alamatnya. Dia salah